Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Kami dari PR8 akan menjelaskan T06 yang berjudul Hidden Message. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Indah Triyunisyaan dengan NIM 12S24052 dan pair saya. Arya Pertama Sinambela dengan NIM 12S24017. Pada tugas kali ini, kami diminta untuk mereproduce M01 dengan melakukan dekomposisi dan pendistribusian instruksi ke dalam fungsi. Kami diberi kebebasan dalam mendekomposisi serta mengidentifikasi potensi pengembangan fungsi lengkap dengan berbagai karakteristik yang melekat dengannya, seperti return type dan parameter. Sebelum itu, kami akan membaca readme dari M01 terlebih dahulu, di mana Ucok dan Butet adalah mahasiswa yang baik. Mereka tergabung dalam satu pair ketika mengerjakan tugas pemrograman. Di setiap akhir semester, untuk setiap mata kuliah, Ucok dan Butet akan mendapat nilai akhir yang selanjutnya akan dikonversi menjadi nilai huruf, misal A, B, B, C, dan seterusnya. Nilai akhir untuk setiap mata kuliah diperoleh dari kontribusi berbagai komponen penilaian. Setiap komponen penilaian diberi bobot dalam bentuk presentasi. Total presentasi adalah 100%. Komponen penilaian pada setiap mata kuliah bisa saja berbeda dengan mata kuliah yang lain. Demikian pula dengan presentasinya. Meski demikian, sebuah mata kuliah memiliki paling sedikit satu komponen penilaian. Sebagai contoh, ada mata kuliah dengan 4 komponen penilaian yang terdiri dari kuis, assessment, mid-exam, dan final exam. Dengan bobot masing-masing 20%, 30%, 25%, dan 25%. Sementara itu ada juga mata kuliah yang hanya memiliki 2 komponen penilaian yang terdiri dari seminar proposal dan seminar kemajuan dengan bobot masing-masing 40% dan 60%. Ucok dan Butet ingin mengembangkan sebuah program sederhana yang akan digunakan untuk menghitung nilai akhir dari mata kuliah yang mereka ikuti dengan memperhatikan komponen-komponen penilaian dan bobot dari komponen-komponen tersebut. Berikut adalah rancangan dari program yang akan dikembangkan. Yang pertama, pada saat dieksekusi, program akan membaca satu argumen tambahan yang menunjukkan jumlah komponen atau K yang akan diperhitungkan di mana 0 lebih kecil daripada K dan K lebih kecil sama dengan 5. No, nomor 2, selanjutnya program akan membaca K buah baris komponen penilaian. Setiap baris komponen penilaian mencantumkan informasi nama komponen, presentasi bobot komponen, dan nilai yang diperoleh. Informasi diseparasi dengan sebuah hashtag atau pagar panjang sebaris teks komponen penilaian tidak lebih dari 100 karakter. Selain itu, dijamin presentasi bobot komponen dan nilai yang diperoleh adalah bilangan bulat yang dimana 0 lebih kecil sama dengan nilai dan nilai lebih kecil sama dengan 100. Yang ketiga, komponen penilaian dikemas dalam structure. Yang keempat, setelah semua baris komponen dimasukkan, program kemudian akan menampilkan setiap komponen penilaian dalam satu baris keluaran berturut-turut dari yang lebih dahulu dimasukkan. Setiap baris keluaran menampilkan nama komponen, presentasi bobot komponen, dan nilai yang diperoleh dengan tanda semikolon sebagai separator. Yang kelima, selanjutnya, program akan menghitung nilai akhir sesuai dengan komponen penilaian yang sudah diberikan untuk selanjutnya menampilkan dalam satu baris keluaran dengan satu angka presisi. Yang keenam, terakhir, program akan memberikan kesimpulan apakah nilai akhir tersebut dapat dikategorikan lulus atau tidak lulus atau belum. Jika lulus, maka program akan memberi keluaran paste dan sebaliknya failed jika belum. Batas minimum nilai akhir untuk dapat dikategorikan lulus adalah 50. Seperti yang diketahui, sebelumnya kami membuat program M01 ini adalah struct, dan kami akan membuatnya jadi function. Di sini kami sudah membuat programnya, di mana terlebih dahulu kami membuat headernya terlebih dahulu, yaitu hashtag include stdio.h, di mana untuk fungsi input dan output seperti printf atau scanf. Kemudian hashtag include stdlib.h untuk fungsi exit, menghentikan program atau konversi string ke integer. Kemudian kami membuat hashtag include string.h untuk fungsi memanipulasi string seperti strcopy. Kemudian kami membuat struct pelajar, di mana kami membuat variable task dengan tipe data char dan membuat array 100 kali 100
array 2 dimensi untuk menyimpan nama tugas maksimal 100 tugas untuk setiap tugas maksimal 99 karakter. Kemudian kami membuat variabel bobot dengan tipe data integer untuk menyimpan bobot tugas, presentasi kontribusi terhadap nilai akhirnya. Kemudian variabel nilai tipe data integer untuk menyimpan nilai si masing-masing tugas. Kemudian kami membuat fungsi menginput data di mana parameter struct pelajar M1 itu merupakan pointer ke struct pelajar untuk menyimpan data tugasnya. Kemudian integer add untuk jumlah tugas yang akan kami masukkan. Kemudian float hasil akhir itu pointer ke variabel hasil akhir yang akan kami perbarui. Kemudian kami membuat loopingan for integer i sama dengan 0, i lebih kecil add i++. Loop sebanyak add kali sesuai jumlah tugas yang dimasukkan penggunanya. Kemudian kami membuat loopingan lagi if scanf task bobot dan nilai. Kemudian kami membuat %99 pagar %d itu untuk membaca string hingga hashtag ditemukan, %d untuk membaca bobot sebagai integer. Kemudian kami membuat printf jika input yang diminta tidak sesuai maka akan menampilkan input salah dan langsung berhenti. Kemudian kami membuat strcopy M1 task i task M1 bobot i sama dengan bobot M1 nilai i sama dengan nilai itu untuk menyimpan data ke dalam struct M1 di mana task i ini untuk nama tugasnya, bobot i untuk bobot tugas, nilai i untuk nilai tugas. Kemudian ada untuk menghitung nilai akhirnya kami membuat hasil akhir itu sama dengan bobot dikali nilai dibagi 100. Kemudian untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Persa. Lalu di sini kami akan membuat fungsi display data yang dimana ini akan menampilkan daftar tugas yang dimana ini akan membuat format nama tugas dan bobot nilainya nantinya. Lalu di sini kami membuat kami akan membuat printf yang dimana ini akan mencetak nilai akhirnya dengan satu angka desimal yaitu di sini dan kami juga membuat di printf ini untuk menentukan apakah siswa lulus ataupun tidak dengan hasil akhir yaitu lebih besar daripada 50. Lalu kami juga membuat fungsi main yang dimana di sini kami mendeclare integer add dengan tipe data integer, lalu akan kami mendeclare hasil akhir sama dengan 0 dengan tipe data float, dan kami juga membuat struct pelajar M1 yang dimana kami membuat if argc lebih kecil daripada 2 agar karena jika pengguna tidak memberikan jumlah tugas sebagai argumen, tampilkan pesan keluarnya. Lalu kami membuat juga add sama dengan atoy argv1 yang dimana ini akan membuat mengkonversi string argv1 menjadi integer. Lalu kami juga membuat if ya dimana add lebih kecil sama dengan 0 atau add lebih besar sama dengan 100, yang dimana jika jumlah tugas kurang dari 1 atau lebih dari 100 tampilannya akan error. Lalu kami akan
memanggil fungsi utama yang dimana di sini kami membuat input data yang dimana ini akan memasukkan data tugas dan menghitung nilai akhir. Lalu kami membuat display data yang akan menampilkan daftar tugas dan check result untuk menampilkan nilai akhir dan status kelulusannya. Dan kami juga membuat return 0 untuk mengembalikan nilai yang menandakan program selesai dengan sukses. Lalu kami akan menjalankannya. Ini akan menjalankannya dengan format DDC, nama file, info. Di sini yang pertama itu yang diminta itu untuk 2 nilai yang akan kami masukkan itu ada yang pertama ada project dan final exam. Expect output yang diminta bisa kita lihat sudah sesuai dengan outputan pada program kami. Kemudian untuk tes yang kedua itu ada A4. Yang pertama ada quiz, kemudian assessment, kemudian ada mid exam dan final exam. Ini expect output yang diminta dan ini adalah outputan kami. Kemudian untuk contoh yang ketiga ada A5. Kami memasukkan nilai quiz, assignment, project, mid exam, dan final exam. Bisa kita lihat expect outputnya sama. Dan untuk keempat ada A1, ada final exam. Bisa kita lihat outputnya sama. Kemudian untuk ini jika N-nya lebih kecil sama dengan 0 atau N-nya lebih besar dari 100, bisa kita lihat bahwa outputan yang akan keluar adalah total data harus di antara 1 sampai 100. Jika kita buat A-nya lebih besar dari 100, contohnya ini akan mengeluarkan output yang sama juga. Bisa dilihat bisa kita lihat bahwa program yang kami buat itu sudah benar, Pak. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kami perbuat. Sekian dan terima kasih.